Nah, kalau ada orang-orang yang bertanya, bagaimana kalau misalnya menggarut kepala Pak, karena memang kita diminta untuk menganalisa atau untuk berpikir gitu ya. Ya silakan saja, tapi menurut pendapat gue jangan sampai garut itu seolah-olah kayak ya sedang menandakan kamu apa gitu ya, sedang menyentuh rambut, tapi jangan sampai gitu ya, apalagi kalau muncul ketombe gitu ya, itu kan memalukan banget. Wah. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas tentang materi yang sebenarnya banyak juga sih di request teman-teman mahasiswa, terutama kalau ketika mereka lagi mau OJT, on job training atau magang, dan juga ketika mereka mau lulus karena memang harus mereka melamar pekerjaan di luar dari kampusnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue mencoba untuk memberikan pandangan atau saran tentang hal-hal yang perlu harus diperhatikan pada saat teman-teman interview. Ya, ini hal-hal kecil tapi memang sangat-sangat menentukan karena kita berada di dunia yang namanya hospitality, keramah tamahan, sopan santun, tata krama itu menjadi kunci yang paling utama ya. Seperti apa pembahasannya teman-teman? Namun jangan lupa juga untuk berbagilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk menekan tombolnya, loncengnya, supaya teman-teman langsung dapat updatean dari channel ini. Oke, seperti apa pembahasannya teman-teman? Check it out. Nah, baik teman-teman, yang pertama gue berharap bahwa teman-teman sudah preparation sebelumnya, artinya persiapan dengan mencari tahu siapa orang yang akan menginterview teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari di security-nya atau panitianya gitu ya. Jadi penting sekali kita mengetahui siapa nama orang yang akan menginterview kita. Ini sebenarnya memang penting karena kita butuh yang namanya merespekkan orang, sehingga orang yang menginterview kita itu benar-benar ngerasa bahwa oke, dia sampai tahu dengan nama gua gitu ya, dan padahal kita baru pertama kali ini ketemu ya, itu seperti kayak dihargai banget, dihormati banget gitu. Artinya juga di sana seorang yang menginterview kamu, dia akan merasa bahwa orang ini sudah sangat-sangat siap di interview kali ini dan juga join atau bekerja sama dengan perusahaan atau hotel tempat kamu melamar ya. Jadi penting untuk mengetahui nama dari orang yang akan menginterview kamu. Nah, berikutnya teman-teman jangan lupa juga ketika teman-teman dipersilakan untuk masuk ke ruangan ya, ketoklah pintunya, tidak terlalu keras ya, tapi teman-teman usahakan itu bisa didengar sama teman-teman yang menginterview kamu di dalam. Katakan sekali lagi, selamat pagi ya, tok tok tok, permisi, selamat pagi. Silakan sampai 3 kali. Kalau misalnya sudah ada perintah untuk masuk, bukalah pintunya pelan-pelan ya, jangan seperti kayak orang karena panik gitu ya, buka aja main buka-buka, kaget juga nanti orang yang menginterview kamu di dalam tersebut gitu loh ya. Nah teman-teman, penting setelah masuk pelan-pelan, jangan dulu duduk ya, pastikan kamu dengan posisi yang sangat-sangat baik gitu ya, untuk langsung berada di depan orang yang menginterview ya. Kamu bisa salam, walaupun dari persilakan silakan duduk, tapi kamu harus tetap mendahulukan menyalam mereka dengan menyebut nama mereka ya. Namun diingat ya, tadi pada saat masuk pun di pintu, kamu ketika dipersilakan harus mengatakan selamat pagi Bapak Ibu. Tentukan dengan istilahnya pada saat itu siang atau pagi atau sore gitu ya. Nah, kembali lagi tadi, ketika kamu dipersilakan, usahakan kamu jangan duduk terlebih dahulu, tapi salam mereka dengan menyebut nama mereka, greet by name ya. Misalnya, selamat pagi Bapak David, apa kabarnya ya, silakan. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya ya, sehat, silakan duduk. Seandainya sudah dipersilakan duduk, teman-teman barulah bisa duduk. Dan itu juga jangan sekali-sekali, ini harus diperhatikan, kadang kita kalau nervous gitu ya, gugup, main seret aja kursinya, rek gitu ya. Jadi itu udah poin sebenarnya yang minus gitu ya. Teman-teman tenang saja, jangan terlalu gugup, diangkat kursinya pelan-pelan, tidak perlu terlalu tinggi-tinggi. Oke, setelah itu duduk baik-baik ya, duduk pelan. Dan kembali lagi, ketika kamu mau memajukan kursinya, usahakan tidak menimbulkan bunyi ya. Teman-teman, itu yang harus yang diperhatikan. Namun setelah duduk, posisi dulu kita punya fisik tubuh yang harus diperhatikan. Kalau seandainya kamu berhadapan dengan yang menginterview kamu dan dibatasi oleh meja, teman-teman usahakan jangan pernah meletakkan kamu punya tangan
di atas meja atau bersandar ya, mendempetkan badan kamu dengan mejanya. Sekali lagi ini masalah etika ya, jadi teman-teman tolong perhatikan itu ya. Kamu tetap duduk saja yang benar, tidak dalam posisi nyender seperti ini, tapi tegak lurus saja, nyantai, relax, tangannya tetap aja mendingan ditaruh di atas paha ya, seperti itu. Jangan pernah menyilangkan seperti ini juga gitu ya, kadang songong juga gitu jadinya kan. Nah itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Nah yang paling juga harus menjadi perhatian kamu adalah kamu tidak boleh yang namanya pelit dalam hal senyuman ya. Senyumlah, dari mulai masuk tadi, menyalam mereka pada saat mereka persilakan kamu duduk, sampai memulai dan menjawab atau setelah menjawab pertanyaan yang mereka tanyakan, kamu harus terus bisa tersenyum. Senyumnya sudah pasti hotelier punya gitu ya, artinya ya. Jadi tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu juga jadi terlalu senyum terus, nanti dianggap, maaf kata, ini orang gila atau apa ya. Jadi jangan juga seperti itu. Kamu usahakan senyum sesuai porsinya saja ya. Nah jadi teman-teman, ketika menjawab pun setelah ditanyain, usahakanlah bahwa bertanyanya tetap kamu selipkan itu nama bapak yang interview kamu. Misalnya kamu diminta, oke, ceritakan pengalaman kamu ya teman-teman, bisa aja mengatakan bahwa baik Bapak David, terima kasih sebelumnya. Nah jadi Bapak, di sini perlu saya terangkan bahwa dulu saya punya pengalaman bekerja di hotel bla 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 bla, seperti itu Pak David. Nah, jadi masukkan, selipkan nama mereka, itu penting sekali karena secara psikologi mereka akan merasa dihargai dan merasa bahwa sekali lagi kamu siap untuk diinterview, terlebih bekerja dengan mereka. Nah berikutnya juga teman-teman, usahakan pada saat kamu berbicara, sekali lagi ini teknik ya dalam berbicara kepada orang lain, tidak serta-merta hanya pada saat interview saja. Kamu harus memperhatikan yang namanya eye contact ya, artinya tidak selalu kamu memusatkan mata kamu, pandangan kamu kepada si orang yang menginterview. Tapi sekali lagi yang pernah gue berikan di konten-konten gue sebelumnya, berbicara itu penting untuk menerapkan yang namanya 8 detik, jurus 8 detik gitu ya. 8 detik sekali lagi gue tekankan bahwa setiap kali kamu memandang seseorang, hitung dalam hati kamu gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 detik kamu harus bisa memalingkan pandangan ke arah yang berbeda ya, ke pandangan atau objek yang berbeda lagi, entah ke atas, entah ke bawah, atau mengedipkan mata, atau menggerakkan tubuh kamu sedikit saja, tidak terlalu banyak gerak gitu ya. Nah ini penting sekali, artinya kamu ingin membuat si orang yang menginterview kamu tahu bahwa pikiran kamu, konsentrasi kamu, fokus kamu hanya untuk dia ya. Ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan diselepekkan hal-hal kayak gini, percayalah ini juga sangat-sangat menentukan. Apalagi kalau kamu sudah berada untuk mengapply jurusan, atau maaf kata itu levelnya sudah mid up gitu ya, sudah supervisory ke manajerial. Nah hal-hal lainnya yang juga perlu diperhatikan sama mahasiswa, jangan sekali-sekali juga kamu karena gugup atau memang jadi kebiasaan kamu itu menggerakkan kaki kamu jadi berbunyi kayak gini ya, gemeteran atau gimana, no. Apalagi kalau seandainya tangan kamu yang justru kamu atuk-atukan ke meja gitu ya, no. Ya kamu menghasilkan bunyi apapun pada saat interview itu diusahakan ditiadakan, dihilangkan ya, karena ini sekali lagi akan mengganggu konsentrasi. Belum tentu kamunya bisa konsentrasi dengan hal tersebut ya, dan juga pastinya itu mengganggu sekali sama orang yang menginterview kamu ya. Termasuk ayo jangan sampai berbicara yang kadang ada ya orang yang gue pernah interview itu dia, jadi bunyi yang mungkin dia tidak sadari karena udah terlalu sering. Jadi latihanlah, perlu kamu latihan dan ajak teman-teman kamu untuk ya memberikan review kepada kamu tentang apa yang harus dihilangkan atau mengganggu mereka itu ya. Jadi sering sekali muncul tuh dalam kebiasaan kita, tapi sebenarnya tidak boleh ada di interview. Nah kalau ada orang-orang yang bertanya bagaimana kalau misalnya menggarut kepala Pak, karena memang kita diminta untuk menganalisa atau untuk berpikir gitu ya. Ya silakan saja, tapi menurut pendapat gue jangan sampai garut itu seolah-olah kayak ya sedang menandakan kamu apa gitu ya, sedang menyentuh rambut, tapi jangan sampai gitu. Apalagi kalau muncul ketombe gitu ya, itu kan memalukan banget. Wah ini di dunia hospitality tapi cleanliness atau kebersihan tubuhnya, dia punya sanitasi gitu ya, juga tidak diperhatikan. Nah ini bisa bahaya. Jadi mendingan cari aman,
dengan kalau bisa tidak usah menyentuh sekalipun. Nah, berikutnya teman-teman, yang pastinya jangan lupa juga ketika memang kamu sudah selesai dan sudah merasa bisa menjawab semuanya ya, jangan lupa bahwa ketika selesai ucapkan terima kasih ya. Jadi silakan teman-teman bangkit pun dari tempat tidur, bangkit pun dari tempat duduk itu harus dengan cara yang elegan gitu ya. Jadi jangan menyeret sekali lagi kursinya, tetaplah teman-teman berusaha menghilangkan adanya bunyi ya. Jadi pelan saja, tarik ya. Setelah itu teman-teman kembali lagi menyalam dan mengucapkan terima kasih Pak David, terima kasih Ibu, siapa namanya, jangan lupa jangan tidak menyebut namanya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sekalian ya. You have a nice day gitu ya. Kamu bisa katakan seperti itu. Terus walaupun sudah selesai harus diingat, kembalikan posisi tempat duduk kamu tadi ke tempat yang semestinya ya, tanpa menimbulkan bunyi. Setelah itu kamu bisa permisi pamit dan meninggalkan dengan menutup atau membuka pintunya dengan cara-cara yang baik tadi seperti di awal. Oke teman-teman, nah jadi menurut pendapat gue itu saja hal-hal kecil yang sebenarnya sangat menentukan. Kita belum masuk ke pertanyaan atau cara menjawab interview, tapi penting buat mahasiswa ketika mereka nanti harus magang atau di interview pada saat kerja, memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Karena sering sekali karena kita nervous, karena kita gugup ya, kita jadi terbawa kebiasaan. Oke teman-teman, semoga ini benar-benar bermanfaat dan bisa banyak membekali teman-teman semuanya. Namun jangan lupa juga untuk berbagilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.